Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, untuk memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa di sini yang mau memimpin doa? Ya, Fahri, silahkan. Alhamdulillah. Nah, masih semangat pagi ini? Hah? Ada yang belum semangat? Nah, gimana kalau buat semangat, kita tepuk semangat dulu. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Udah semangat semua? Ya. Kita lanjut ya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi tematik 8, subtema 4 tentang bencana alam. Anak-anak ada yang sudah membaca atau melihat-lihat bukunya? Sudah lihat ya. Nah, Ibu harap anak-anak memperhatikan ya nanti penjelasan tentang bencana alam, dan Ibu harap anak-anak dapat menyebutkan 5 bencana alam dan penyebab bencana alam. Lanjut ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang tanah longsor. Anak-anak ada yang tahu tanah longsor itu apa? Iya, benar. Tanah longsor itu jatuhnya tanah dari pegunungan yang sangat tinggi sekali. Nah, tanah yang tinggi jatuh ke bawah secara tiba-tiba. Rumah-rumah yang ada di bawah itu akan tertimpa oleh tanah dan akan rusak. Nah, kenapa bisa rusak, Bu, rumah-rumah yang ada di bawah yang tertimpa tanah yang tiba-tiba datang? Bisa karena yang jatuh itu bukan tanah kecil, tetapi tanah yang sangat besar menimpa rumah, dan akibatnya rumahnya jadi rusak. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih penyebab dari tanah longsor? Ibu-ibu, ya, kenapa tanah yang di atas bisa jatuh? Nah, ya, bisa. Soalnya di atas gunung, pohon-pohon ditebangin menggunakan gergaji. Nah, setelah pohon-pohon ditebang, tidak menanam pohon yang kecil, sehingga tidak ada pohon yang tumbuh, dan tanahnya jadi tidak kuat, menjadi rawan terjadinya longsor.
hujan deras. Jadi airnya meresap ke dalam terus. Tidak ada akar pohon, jadinya tanahnya tidak kuat dan rawan longsor. Ya. Nah, gimana sih caranya biar enggak longsor lagi? Nah, anak-anak harus menanam pohon di rumah. Agar apa? Agar tanahnya menjadi kuat dan tidak longsor. Ya. Ya, Bapak di sini akan menjelaskan salah satu fenomena bencana alam, gunung meletus. Kalian ada yang tahu belum gunung meletus itu apa? Gunung meletus itu adalah gunung yang sedang marah. Dia biasanya mengeluarkan awan hitam dan sungai lahar di segala penjuru. Panas sekali. Biasanya sebelum gunung itu marah dan meletus, ada ciri-ciri tertentu. Yang pertama, gunung ini disekelilingi oleh hutan. Hutan ini ditempati oleh para hewan. Jadi, kalau para hewan di gunung sudah turun ke desa-desa, sudah mulai tidak nyaman di atas, itu adalah salah satu pertanda bahwa gunung itu akan marah dan meletus. Yang kedua, jika gunung ini mengeluarkan bau belerang yang sangat pekat sehingga sampai ke penduduk setempat, maka itu adalah salah satu tanda lagi bahwa gunung itu akan marah. Yang ketiga, jika sumber air sudah kering karena cuaca yang panas dan lingkungan yang di sekitar gunung yang panas, itu salah satu ciri lagi bahwa gunung ini akan meletus, akan marah. Dia akan marah. Terus adik-adik, anak-anak tahu nggak kalau gunung ini meletus itu juga punya manfaat. Jika gunung ini meletus, maka dia akan mengeluarkan abu. Oleh karena itu, kalian harus mengungsi dan berlindung diri, menutupi pernapasan kalian, hidung kalian dengan masker, biar abu ini tidak masuk ke hidung kalian. Abu ini akan jatuh ke tanah dan akan menyuburkan tanah di sekitar. Jadi bapak ibu kalian akan bekerja untuk bertani sehingga pertanian tersebut akan menjadi subur kembali. Jadi anak-anak, jika kalian sudah mengenali tanda-tanda tersebut, kalian harus bilang ke keluarga kalian bahwa kalian harus mengungsi, karena gunung ini tidak tahu tiba-tiba dia akan marah, dan marahnya kita tidak tahu apa marah kecil atau marah besar. Dia akan mengeluarkan asap yang cukup tinggi, dan kalian tidak sempat untuk berlindung, maka sangat berbahaya. Oleh karena itu, kalian harus menyiapkan tas emergensi. Bilang ke ibu bapak kalian harus menyiapkan tas emergensi, karena itu penting untuk keselamatan diri kalian. Itu salah satu bencana alam yang patut kita hindari. Gunakan masker dan siapkan tas emergensi.
Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai bencana alam yang bernama BANJIR, banjir. Apa sih yang kalian ketahui tentang banjir itu? Ya, genangan. Genangan. Apalagi hayo? Ya, air yang tinggi. Terus, siapa lagi yang bisa nyebutin? Membuat orang tenggelam. Terus, apalagi hayo? Ya, air yang tidak menyerap ke dalam tanah. Siapa lagi yang bisa nyebutin? Ya, banjir itu datang dari hujan. Terus apa lagi? Ya, banjir. Oh enggak, banjir tidak bisa untuk bermain karena air banjir itu kotor, nanti bisa menyebabkan kita terpapar virus dan bakteri. Oke, adik-adik, di sini aku akan menjelaskan apa itu banjir. Banjir adalah air yang sangat banyak yang menggenang seluruh pemukiman warga, baik itu rumah, tumbuhan, hewan, kendaraan, lalu benda-benda yang ada di dalam rumah. Bahkan banjir pun bisa menggenangi diri kita. Jadi, apa sih penyebab dari banjir itu? Siapa yang bisa nyebutin apa penyebab dari banjir? Ya, hujan yang sangat lebat. Selanjutnya, selain hujan, banjir bisa disebabkan oleh apa? Hayo. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Terus selain membuang sampah sembarangan, apa sih yang bisa menyebabkan banjir? Menebang hutan secara liar. Siapa lagi yang bisa nyebutin apa penyebab dari terjadinya banjir? Ya, saluran air yang tidak mengaliri air dengan lancar. Jadi saluran airnya itu tersumbat oleh kotoran. Ada lagi nggak yang bisa nyebutin? Tanah yang tidak menyerap air, karena tanah itu dibangun oleh pemukiman warga. Jadi yang seharusnya tanah itu jadi buat penyerapan air hujan, malah dibangun menjadi pemukiman dan tempat warga-warga untuk bertinggal. Nah, adik-adik, ini semua penyebabnya itu sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia. Disebabkan oleh ulah manusia dan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi, kita di sini harus pintar-pintar menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap bersih,
sehat, dan terhindar dari banjir. Oke adik-adik? Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang tsunami. Tsunami atau ombak besar adalah gelombang air besar yang terjadi karena gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke semua arah dengan kecepatan 600 sampai 900 km per jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki jarak yang kecil 30 sampai 60 cm, sehingga tidak terasa di lautan lepas. Tetapi jaraknya membesar saat mendekati pesisir pantai. Tsunami kadang menghantam daratan. Ada bentuk yang lebih umumnya, yaitu naiknya permukaan air dapat mencapai 15 sampai 30 meter, yang menyebabkan banjir dan dapat memakan banyak korban jiwa, karena yang sering terjadi adalah gempa bumi bawah laut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang bencana alam telah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun penyampaian dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah mendengar materi yang telah disampaikan, adik-adik sekarang akan memainkan game. Gamenya seperti apa? Nah, gamenya itu nanti adik-adik akan mencocokkan sebuah pertanyaan dan cocokannya dengan gambar yang ada. Ya udah, yuk kita langsung aja untuk memainkan gamenya. Pertanyaan pertama yaitu, kalau kalian buang sampahnya sembarangan, nanti bisa mengakibatkan... Ya, betul, akan mengakibatkan banjir. Pertanyaan yang kedua adalah, tanah yang seperti perosotan meluncur ke bawah disebut... Ye, betul lagi. Itu adalah tanah longsor. Nah, pertanyaan ketiga adalah, gunung yang sedang marah mengeluarkan cairan panas disebut gunung... Ye, adik-adik pintar sekali. Yap, betul sekali, jawabannya adalah gunung meletus. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Gelombang tinggi akibat gempa bumi disebut... Yap, betul. Itu adalah tsunami.